Oke lah, tapi jauh dari kata bombastis seperti film-film Captain America sebelumnya. Welcome to Ganding Review. Gue mau bahas film Captain America Brave New World. Ini adalah review spoiler. Kalau belum mau ke spoil, save dulu video ini dan nanti balik lagi setelah kalian nonton ya guys ya. You've been warned. Jadi singkat ceritanya, si Sam Wilson yang dulunya Falcon itu sekarang sudah jadi Captain America menggantikan Steve Rogers. Nah, dia berteman sama salah satu super soldier bernama Isaiah Bradley yang bisa kamu tonton di series The Falcon and the Winter Soldier. Sampai suatu hari beberapa perwakilan negara lagi meeting di White House karena Thaddeus Ross yang sekarang sudah jadi presiden Amerika Serikat lagi bernegosiasi dengan Jepang bagaimana dunia bisa memanfaatkan sumber mineral adamantium dan gak bergantung sama vibranium dari Wakanda. Adamantium ini muncul dari Celestials yang jatuh dari film Eternals di Samudra India. Nah, rencana ini digagalkan sama sosok jahat yang mau balas dendam dan yang diam-diam ngebuat Presiden Ross berubah menjadi Red Hulk. Sosok jahat ini tentu saja Samuel Stearns aka The Leader yang sebelumnya kita kenal belasan tahun lalu di film The Incredible Hulk. Akhirnya Presiden Ross terdesak karena terjebak dan dia murka dan menjadi Red Hulk dan lost control. Captain America harus menghentikan out of controlnya Red Hulk sebelum semuanya berubah parah. Pertama-tama, gue seneng banget Marvel kembali fokus dan melanjutkan storyline The Incredible Hulk yang rilis tahun 2008 dan menjadi film kedua dari MCU. Menurut gue, patut diapresiasi untuk penulisnya bisa nyatuin benang merah beberapa karakter-karakter yang udah cukup abandoned atau bahasa Indonesianya terlupakan dan berusaha membuat mereka kembali relevan di phase yang udah jauh banget complicated. Bagian action yang gue paling suka tentu saja final battle antara Captain America dan Red Hulk. Menurut gue itu seru, tapi nih kita udah ngeliat scene-scene ini di trailer dan poster. Gue tuh mikirnya fight ini munculnya di awal atau pertengahan film dan akan ada twist, tapi ternyata nggak ada. Lempeng aja ceritanya dan yang kita lihat di materi marketing itu, ya itu udah beberapa cuplikan final battle-nya, nggak ada lagi. Red Hulk muncul cuma bagian itu aja. Terus gue ngajak temen yang nggak ngikutin series Falcon and the Winter Soldier kan. Jadi dia tuh disconnected banget sama ceritanya, nggak tahu siapa itu siapa. Karena gue ngikutin, jadi gue paham banget. Bahkan temen gue tuh sampai nggak ngeh si salah satu agennya Ross itu adalah Black Widow dari Red Room. Jadi kalau memang ada penonton awam yang nggak ngikutin MCU banget, kayaknya akan sedikit lost sama alur cerita atau detail-detail film ini. Tapi buat kayak gue yang ngikutin, menurut gue oke-oke aja sih filmnya. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, filmnya agak chatty dan talky alias banyak ngomong, tapi gue tetap bisa nikmati misteri-misteri dan politik-politik yang terjadi di film ini. Nah, film ini menurut gue film yang dijadikan MCU sebagai awal narasi Avengers dan X-Men berikutnya. Karena kelihatannya ini kayak film setup untuk bigger storyline. Terus gue juga ngerasa ini seharusnya tuh film untuk karakter utamanya tuh Hulk, bukan untuk Captain America, apalagi Sam Wilson. Anyway, overall filmnya masih oke sih untuk dinikmatin kalau lo fans Marvel. Cuma memang nggak sebombastis Captain America sebelumnya ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana filmnya yang udah nonton? Kita bahas sama-sama di kolom komentar ya. Oh ya guys, film terbaru gue judulnya Anak Kunti akan tayang di bioskop mulai 20 Februari 2025. Tapi ini genrenya beda banget ya sama Captain America. Jadi buat pecinta horor jangan lupa ya untuk nonton film itu mulai 20 Februari 2025 di bioskop-bioskop. Dan nanti review dari kalian ya, aku tunggu.